Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني وأخواتي في الله معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله أجمعين. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, wabil khusus nikmat yang berkaitan dengan kebaikan agama kita, nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat tauhid dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga nikmat-nikmat tersebut senantiasa Allah jaga untuk kita semuanya dan Allah wafatkan kita di atas nikmat iman dan nikmat Islam, di atas nikmat tauhid dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada qudwah hasanah kita semuanya, Nabiur Rahmah Muhammad bin Abdullah salawatullahi wassalamuhu alaihi, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berusaha untuk istiqamah berjalan di atas apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan, di atas apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam gariskan di dalam sunnah-sunnah beliau. Ikhwani wa akhwati fillah azzakumullah, mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam membahas risalah Mukhtasar Kitabil Ilmi, tulisan sederhana yang saya ringkas dari Kitabul Ilmi, buah karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Faqihuz Zaman Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'atan. Kita masih membahas poin yang ke-12 sekaligus poin terakhir ya di dalam pasal yang pertama bab yang kedua tentang adab-adab seorang penuntut ilmu, yaitu al-hirsu ala fahmi muradillah wa muradi rasulih sallallahu alaihi wasallam, bersemangat
dia bersungguh-sungguh di dalam memahami nas-nas Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita sampai perkataan penulis Al-Mithalul Awwal. Ya. Al-Mithal Al-Awwal, yakni contoh yang pertama dari bahaya di dalam salah memahami apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Kita sebutkan di pertemuan yang lalu bahwasanya kesalahpahaman seseorang di dalam memahami nas-nas syariat, dalam memahami dalil Al-Quran ataupun Sunnah, terkadang ya bisa lebih berbahaya daripada orang yang jahil sama sekali. Ya, orang yang salah faham itu seringkali lebih bermudarat daripada orang yang memang tidak tahu sama sekali. Maka kita akan sebutkan beberapa contoh ya tentang kaidah di atas. Ya, tentang kaidah di atas. Silakan dibaca Al-Mithal Al-Awwal. Wallahu a'lam wa ta'ala. Al-Mithal Al-Awwal. Idza kana 'inda al-bi'a'i ahaduhuma fihi ma'un sa'irun dafi'un wal akharu fihi ma'un baridun qarisun wal faslu faslu bisa ma'u ma'al barida wa dhalika li anna al-ma'a barida fi masyaqqah wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala ma yanfudhu bil qadaya wa yarfa'u bil darajat qalu bala ya Rasulullah qala isba'u wudu'i ala al-makani wa Muslim. Hadis yani al-isbar fi ayyamin bari. Wa idza asbahta wudu'a bil ma'i al-baridi kana afdala min an tusbihal wudu'a bil ma'i munasibi li tabi'ati syawbi. فالرجل أفتى بأن أفضل واستدل بالحديث السابع فهل خطأ في العلم؟ الجواب أن الخطأ في الفهم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إسباغ الوضوء على المكاره ولم يقل أن تختار الماء البارد بوضوء وفرق بين التأخيرين لو كان وارد في الحديث تعبير الثاني لقلنا نعم اختر الماء البارد ولكن إسباغ الوضوء على المكاره أي أن الإنسان يمنعه برودة الماء من إسباب الوضوء ثم يقال هل يريد الله بعباده يسرا أم يريد بهم عسرا؟ الجواب بقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Al-Baqarah 108. وفي قوله النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر. وهذه بعض الآداب مما ينبغي لطالب العلم أن يكون متأثرا بها في علمه حتى يكون
qudwatan sholihan Nah. wa hatta yakuna da'iyan ila al-khair wa imaman fi dinillahi azza wa jalla wa bis sabri wa yaqini tunalul imamatu fid din kama qala Allah ta'ala wa ja'alna minhum a'immatan yahduna amrina ma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Baik. Nah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Berkata penulis, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lisairil muslimin wal muslimat. Al-mithal idza kana 'indaka wi'a'ani ahaduhuma fihi ma'un sakhinun dafi'un wal akharu fihi ma'un baridun qaris. Ya, jika seandainya engkau memiliki dua bejana, ya, engkau memiliki dua bejana, dua ember atau dua baskom, ya, bejana yang pertama berisikan air yang hangat, air hangat, ya, dan bejana yang lain berisikan air yang dingin, yang sangat dingin. Yang antum punya dua ember, punya dua bejana yang berisikan air. Ember pertama isinya air hangat, ember kedua isinya air dingin. Wal faslu syita, sedangkan musim yang sedang bergulir, ya, adalah musim dingin. Ya, kita di musim dingin kita punya dua ember. Ada yang ember berisi air hangat, ada ember berisi air dingin. Ya, faja'a rajulun yuridul ightisala minal janabah. Kemudian datang kepada antum seorang laki-laki, ya, yang dia ingin mandi janabah, junub. Ya, sebelum dia mandi tanya dulu. Ya. Mana yang paling utama? Tatkala saya punya dua ember, yang satu ember berisi air hangat, satu berisi air dingin. Kira-kira yang lebih afdal yang mana saya gunakan untuk mandi? Apakah mandi dengan air hangat atau dengan air dingin? Ya. Sedangkan musimnya musim dingin, faslus syita. Ya. Kira-kira kalau ada orang yang datang ke antum bertanya seperti itu, apa jawaban antum? Yang afdal mana? Air hangat atau air dingin? Masya Allah, langsung fatwanya, ya. Mufti ini luar biasa, nggak pakai mikir, ya, langsung keluar fatwa. Nggak pakai mikir, nggak pakai lihat dalil, dan pokoknya apa? Air hangat. Ya. Udah ngalahin Syekhul Islam. Tatkala ditanya, ya mikir dulu, cari apa? Jadi kira-kira mana yang rajih, timbang terlebih dahulu, ya. Sedangkan antum nggak perlu pakai mikir, langsung keluar fatwa, ya. Berarti makamnya lebih tinggi dari makam Syekhul Islam, ya. Dari faqala ba'dun nas, sebagian manusia berkata, ya, dalam kasus di atas, al-afdal an tastakhdimal ma'al barid, yang lebih utama bagi engkau mandi dengan menggunakan air. Ya. Kalau engkau pengen cari yang pahalanya yang musim dingin, engkau hendaknya mandi dengan menggunakan air. Alasannya, kenapa? Mandi dengan menggunakan air di musim dingin lebih afdal, lebih utama. Kata, wa dzalika li anna al-ma'al barida fihi masyaqqah. Ya, karena tatkala seseorang menggunakan air dingin untuk mandi janabah, apalagi mandinya di pagi hari, ya, sebelum subuh. Jadi waktu yang masih sangat dingin. Ya, kemudian harus mandi janabah. Ya. Maka engkau kenapa? Karena dengan menggunakan air dingin tersebut
akan lebih terasa masyaqqahnya. Ya. Tentu masyaqqah yang lebih berat mana? Air dingin apa pakai air hangat? Pakai air dingin. Ya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kemudian dia berdalil, ya, berdalil dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi khaya yarfa'u bihi darajat. Kata yang mulia, maukah aku kabarkan kepada kalian ya perkara yang bisa menggugurkan dosa-dosa kalian, yang mengangkat derajat kalian. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang sebuah perkara yang kalau kalian lakukan bisa menghapus dosa kalian dan mengangkat derajat kalian. Rabb Subhanahu wa ta'ala kepada kami tentang perkara tersebut. Maka Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda, isbal wudu alal makari. Ya, perkara yang akan menghapuskan dosa-dosa seorang mukmin, yang bisa mengangkat derajat orang-orang dalam kondisi yang kurang kondusif. Seperti di musim dingin. Ya, meskipun di musim dingin tetap kita menyempurnakan wudhu kita. Ya, jadi dia berdalil dengan hadis di atas untuk berfatwa bahwasanya mandi dengan menggunakan air dingin lebih afdal daripada mandi dengan menggunakan air hangat. Ya, atau mungkin dengan dalil yang lain atau dengan kaidah yang lain. Ya, bahwasanya al-ajru ala qadril masyaqqah, pahala yang didapat seseorang itu sesuai dengan kadar masyaqqah yang dia dapatkan. Ya, maka tatkala masyaqqahnya semakin berat, otomatis pahalanya semakin apa? Semakin banyak. Ya, karena Nabi yang mulia bersabda, inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala'i. Sesungguhnya besarnya balasan, besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian dan masyaqqah yang kita. Ya, maka tentu tatkala kita mandi dengan air dingin di musim dingin, ya, di waktu pagi yang masih dingin, tentu masyaqqahnya lebih berat daripada tatkala kita mandi menggunakan air hangat. Akhirnya dia mengambil kesimpulan, dengan demikian maka yang lebih afdal bagi engkau wahai fulan, kalau ingin dapat pahala yang banyak, mandinya pakai air dingin saja, jangan pakai air hangat. Faham jemaah? Masuk akal apa tidak? Masuk? Iya. Secara perasaan masuk. Ya, kalau kita apa pakai, ya di perasaan kita masuk. Oh iya ya. Kalau orang mandi pakai air dingin di musim dingin, waktunya masih masih pagi, sangat dingin, berarti masyaqqahnya lebih banyak. Ya. Tatkala seseorang mendapatkan masyaqqah yang lebih banyak, otomatis pahalanya lebih apa? Lebih banyak. Ya. Padahal enggak seperti itu. Ya. Masyaqqah yang dimaksudkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah masyaqqah yang bersifat natural, yakni tabi'i, tidak dibuat-buat, tidak dibikin-bikin. Ya, jadi masyaqqah yang kita dapatkan tatkala kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya tabi'i, yang sifatnya natural, ya, yang tidak dibuat-buat sendiri. Faham? Karena dua masyaqqah itu berbeda. Antara masyaqqah yang memang sewajarnya kita dapatkan tatkala kita mengamalkan kebaikan, dengan masyaqqah yang memang sengaja dibuat-buat. Ya. Kalau seandainya ada air hangat, ada air dingin di musim dingin, ya tentu yang lebih nyaman buat kita pakai air hangat. Ya. Maka enggak perlu mencari-cari masyaqqah. Kalau ada keringanan, ya maka ambil yang paling ringan.
Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma khayyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal amrayni illa ikhtara aisarahuma." Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala dihadapkan dengan dua pilihan, ya, maka Nabi yang mulia pasti pilih yang paling ringan di antara keduanya. Jadi enggak cari yang sulit. Ya. Maka jangan mempersulit dalam beragama. Ya, kalau ada air hangat, ada air dingin di musim dingin. Tapi saya pengen masyaqqah Pak Ustaz. Ya, saya pengen dapat pahala yang lebih banyak. Ya. Nah, ini diantara bentuk kesalahpahaman. Akhirnya, ya, mungkin biar tambah banyak masyaqqahnya sekalian tambahkan es balok. Iya, biar tambah dingin. Ya. Kalau benar-benar mau masyaqqah yang lebih berat, ya sekalian tambah air dingin, ya tambahkan es balok biar tambah dingin, biar tambah masyaqqahnya. Ya. Kayak ini bukan lagi cara beragama yang benar. Tapi ini min bab Min bab tanattu'. Ya. Yakni bersifat ghulu, berlebihan dalam beragama. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kal mutanatti'un." Binasa orang yang tanattu. yakni mencari-cari masyaqqah, ya, padahal ada keringanan di sana. Ya. Antum rumah dari masjid 100 meter. Ya, ke masjid, ya, rumah 100 meter. Ya. Ada pilihan, ya, imma jalan, imma ngesot, imma merangkak. Ya. Kira-kira kalau kita pikir cari masyaqqah, ya, yang paling berat apa jamaah? Ya. Ya. Subhanallah. Ya, kalau kita berpikir cari masyaqqah, ya tentu yang paling sulit, ya. Kalau ngesot yang paling sulit, ya kita ngesot ke masjid. Ini namanya tanattu. Allah berikan kita kedua untuk berjalan, dia berjalan secara normal, ya, secara wajar. Ya. Masyaqqah yang dimaksudkan dalam hadis Rasulullah bahwasanya besarnya pahala sesuai dengan besarnya, yakni masyaqqah yang kita dapatkan, masyaqqah tersebut adalah masyaqqah yang bersifat tabi'i dan natural, tidak dibuat-buat. Ya. Kalau orang sengaja cari-cari masyaqqah, dia bisa jalan tapi ngesot ke masjid, maka ini orang yang orang yang tanattu', orang yang berlebihan. Ya. Dan Nabi mengabarkan halakal mutanatti'un, binasa orang yang tanattu'. Kata Nabi yang mulia, inna dina yusrun walan yushadda hadha dina illa ghalahu. Agama Islam, sesungguhnya agama itu mudah. Menjalankan agama kalau seandainya didasarkan dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, dengan ilmu, dengan dalil, itu mudah agama itu. Ya. Maka tidak ada orang yang memberat-beratkan dirinya dalam beragama kecuali dia pasti binasa. Ya. Jadi tidak boleh kita membuat-buat masyaqqah sendiri. Ya. Tatkala kita beramal kemudian ada masyaqqah, maka jangan menyerah, karena besarnya masyaqqah yang kita dapatkan akan, yakni, menambah besarnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi masyaqqah tersebut bukan masyaqqah yang kita buat-buat sendiri. Ya, maka tatkala ada keringanan dalam agama, maka ambil keringanan tersebut, jangan memberatkan diri sendiri. Paham, ya? Ya. Kemudian kata penulis yakni al-isbagh fi ayyamil bardi. Makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya perkara yang akan menghapuskan dosa seorang hamba, yang bisa mengangkat derajat seorang hamba, adalah menyempurnakan wudu di hari-hari yang dingin. Ya, di hari-hari yang dingin, fi ayyamil bardi, di musim dingin. Ya, tetap kita menjaga wudu kita. Ya, jangan sampai kita meninggalkan wudu hanya karena faktor dingin. Ya, maka tatkala seseorang istiqamah menjaga wudunya, ya, karena orang yang istiqamah menjaga wudu, Allah, dia istiqamah menjaga Menjaga salatnya.
Karena wudu adalah syarat sahnya salat. Fa idza asbaghtal wudu'a bil ma'il baridi kana afdal min an tusbighal wudu'a bil ma'il munasib li tabi'atil jawi. Ya. Jadi orang tersebut berpikiran bahwasanya orang yang berwudu dengan air yang dingin itu lebih utama daripada orang yang menyempurnakan wudunya dengan air yang sesuai dengan kondisi cuaca. Ya tentu tatkala kita di musim dingin, yang sesuai dengan apa? Dengan kondisi apa? Air hangat. Ya. Itu fatwa sebagian manusia. Farrajulu afta bi anna istikhdam al-ma'i atau istikhdam al-ma'il bari afdal. Wastadalla bil hadits sabiq. Orang tersebut berfatwa, mengeluarkan fatwa bahwasanya menggunakan air yang dingin di musim dingin itu lebih utama daripada menggunakan air hangat, berdalil dengan hadis di atas. Pertanyaannya jemaah, fahalil khata'u fil ilmi? Apakah kekeliruannya terletak pada hadis Nabi SAW? Yang keliru apa? Hadis Nabi atau pemahaman orang tersebut? Ya. Al-jawab annal khata'a fil fahmi. Maka jawabannya yang salah, yang keliru pemahaman orang tersebut. Ya, yang tidak memahami hadis sebagaimana yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia hanya memainkan logikanya. Dia hanya memainkan perasaannya. Ya. Sedangkan seorang mukmin dalam beragama, maka yang dikedepankan adalah dalil. Ya, yang sesuai dengan apa yang difahami oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam beragama, ya, kita tidak cukup hanya mengandalkan logika kita. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfal al-khuffi awla bil mashi min a'lahu." Ya, kata beliau, kata Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya agama itu hanya dibangun semata-mata di atas logika, di atas ra'yu, ya, maka tentu tatkala seseorang mengusap khuf, yang lebih layak untuk diusap bagian mana jemaah? Bagian mana? Bagian bawahnya. Ya, kalau kita hanya main logika, tentu tatkala kita mengusap khuf, ya, dalam wudu kita, yang lebih layak untuk diusap bagian bawahnya. Ini kalau kita pakai apa? Pakai logika. Tapi kalau kita pakai sunnah Nabi dalam beragama, tatkala seorang mengusap khuf, bagian mana yang diusap? Bagian mana? Bagian atas khuf. Ya. Maka hendaknya seorang mukmin, seorang mukminah beragama berdasarkan dengan dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata penulis, al-jawabu annal khata'a fil fahmi. Jawabannya bahwasannya letak kesalahannya ada pada pemahaman orang tersebut. Di anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, isbaghul wudu'i 'alal makarih. Perkara yang menghapuskan dosa, mengangkat derajat seorang hamba adalah tetap menyempurnakan wudu di hari-hari yang dingin, di situasi yang kurang kondusif. Ya, walam yaqul an takhtaral ma'al barida lil wudu. Dan Nabi yang mulia tidak mengatakan, ya, memilih air dingin untuk berwudu. Ya, Nabi mengatakan apa? Menyempurnakan wudu di musim dingin. Ya. Nabi tidak mengatakan pilih air dingin di musim dingin. Tidak. Wa farqun baina ta'biraini, dan tentu berbeda antara dua ungkapan di atas.
menyempurnakan wudu di musim dingin dengan berwudu dengan air dingin di musim dingin. Sama apa beda? Sama apa beda? Beda. Kalau yang pertama ya, menyempurnakan wudu di musim dingin, yakni tetap kita berwudu. Kalau adanya air dingin, enggak punya air hangat, ya tetap kita jaga wudu kita. Ya tapi kalau kita ada pilihan berwudu dengan air hangat dan air dingin, ya maka yang lebih munasib, yang lebih sesuai dengan kondisi cuaca, air hangat. Kalau memang apa ada dan mudah bagi kita, nggak ada masalah kita menggunakan air hangat. Ya. Sedangkan kalau seandainya Nabi mengatakan pilih air dingin, na'am, pilih air dingin. Tapi hadisnya tidak seperti itu. Lau kana al-waridu fil hadithi at-ta'bir ats-tsani laqulna na'am. Kalau seandainya yang datang dalam hadis di atas ungkapan yang kedua, pilih air dingin di musim dingin, kita katakan iya, sami'na wa ata'na. Ya, kalau seandainya Nabi mengatakan perkara yang menggugurkan dosa dan mengangkat derajat adalah berwudu di musim dingin dengan air dingin, ya kita katakan pilih air dingin, itu yang paling utama. Ya, ikhtar al-ma' al-barid, pilih air yang dingin. Walakin qal, akan tetapi ungkapan Nabi di hadis tersebut adalah isbaghul wudu 'alal makarih, tetap menyempurnakan wudu meskipun dalam kondisi yang kurang kondusif. Ai annal insana la yamna'uhu burudatul ma min isbaghil wudu. Yakni makna hadis di atas bahwasanya seorang insan, seorang hamba, seorang muslim dan muslimah jangan sampai terhalang dari melaksanakan wudu hanya karena ya mendapatkan air dingin di musim yang dingin. Ya kalau kita hanya punya air dingin, kita nggak punya kompor, ya kita nggak punya pemanas air, ya sudah, bagaimana lagi? Ya, insya Allah masyakoh yang kita dapatkan ya akan menambah pahala kita. Ya, karena kita buat-buat. Ya, emang apa adanya seperti itu. Kita nggak punya kompor, ya atau gas di rumah habis, kita nggak punya pemanas air, ya maka tetap kita menjaga wudhu kita ya untuk melaksanakan lima. Thumma yuqal, kemudian kita katakan juga ya terhadap orang tersebut, hal yuridullahu bi'ibadihi al-yusra am yuridu bihimul usra. Ya, kita tanya, Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan atau kesulitan untuk hambanya. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan atau kesulitan bagi hamba-hambanya. Apa jawabannya? Kemudahan. Ya, Allah menghendaki kemudahan bagi orang-orang beriman dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi mereka. Al-jawabu fi qawlihi ta'ala, maka jawabannya ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi dirimu. Ya, maka nas Al-Quran menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi hamba-Nya. Makanya tatkala seorang mukmin mendapatkan kesulitan dalam mengajar amalan tertentu, ada apa? Ada rukhsah, ada keringanan. Ya, salat contohnya, ya. Secara asal kita salat dalam kondisi apa? Berdiri. Karena berdiri dalam salat wajib, hukumnya apa? Hukumnya apa? Hukumnya rukun salat yang enggak boleh kita tinggalkan. Ya. Berdiri dalam salat wajib itu hukumnya rukun, di antara rukun-rukun salat yang tidak boleh kita tinggalkan. Namun tatkala seorang muslim atau seorang hamba
mendapatkan kesulitan untuk berdiri dalam salatnya, imma karena faktor usia, imma karena faktor sakit, maka ada kemudahan. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, "Shalli qa'iman." Salatlah dalam posisi berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau enggak mampu berdiri, salat sambil apa? Sambil duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambin. Kalau juga tidak mampu salat sambil duduk, baring. Ya, jadi agama Islam itu agama yang penuh dengan kemudahan. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan bagi orang-orang beriman dalam beragama. Ya. Wa fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula ditegaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innad dina yusrun." Sesungguhnya agama Islam itu mudah. Ya. Innad dina yusrun, agama Islam itu mudah. Walan yushadad dina illa ghalabahu, dan tidak ada orang yang berlaku tasyaddud, ya, berlebih-lebihan dalam beragama, memberat-beratkan diri dalam beragama, melainkan dia pasti tumbang, ya pasti binasa. Gak mungkin istiqamah di atas amal kebaikan. Maka keistiqamahan adalah seseorang bersikap wasatiyah, ya, bersifat moderat dalam beragama sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimma yanbaghi li talibil ilmi an yakuna muta'athiran biha fi ilmihi. Maka inilah beberapa adab, ya, yang selayaknya bagi seorang penuntut ilmu untuk menghiasi dirinya dengan adab-adab tersebut. Kita sebutkan berapa adab? Ada berapa? Ada 12 adab kita sebutkan, ya, dalam pembahasan ini. Ini diantara sebagian adab-adab ilmu yang hendaknya kita hiasi diri kita dengannya, ya, hatta yakuna qudwatan salihan, agar seorang penuntut ilmu bisa menjadi teladan yang saleh, teladan yang baik, ya. Wa hatta yakuna da'iyan ilal khair, agar kita bisa menjadi dai yang menyeru kepada jalan kebaikan. Wa imaman fi dinillahi azza wa jalla, agar kita bisa menjadi imam, bisa menjadi teladan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Fa bisabri wal yaqin tunalul imamatu fid din, dengan kesabaran dan dengan ilmu, ya, dengan al-yaqin, yakni ilmu, akan tercapai derajat imamah dalam agama. Ya, ini dua syarat untuk mendapatkan derajat keimaman, yakni keteladanan. Imam di sini artinya teladan. Ya. Al-imamah fid din, jadi maknanya keteladanan dalam agama. Agar kita menjadi imam yang dicontoh oleh makmum, yang dicontoh oleh kaum muslimin, kita butuh dua hal. Yang pertama ilmu, yang kedua sabar. Ya, kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala di dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-24, ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami jadikan mereka para teladan, ya, kami jadikan mereka para imam, para teladan, ya, qudwah yang baik, yang membimbing manusia dengan perintah kami, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa syaratnya? Yang pertama kata Allah, lamma sabaru, tatkala mereka punya kesabaran, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka berilmu tentang ayat-ayat kami, berilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena sabar dan ilmu itu obat penawar dari dua sumber penyakit. Ya. Yang pertama penyakit yang bernama syahwat, yang kedua penyakit yang bernama syubhat. Adapun penyakit syahwat, obatnya apa?
obatnya sabar. Ya. Adapun penyakit syubhat, obatnya apa? Obatnya ilmu. Maka tatkala seseorang punya dua perkara tersebut, punya ilmu dan punya kesabaran, insyaallah dia akan menjadi imam dan teladan di atas jalan kebaikan. Dengan demikian telah kita rampungkan pembahasan pasal yang pertama dari bab yang kedua tentang adab-adab seorang penuntut ilmu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sudah masuk waktu Isya? Tapi kalau sudah masuk, silakan adzan lebih dahulu. Setelah adzan kita kesempatan bersoal jawab. Kalau ada hal-hal yang kurang difahami dari apa yang kita bahas di malam hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalamu ala asrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kalau ada pertanyaan seputar apa yang kita bahas di ini, kita beri kesempatan 5-10 menit sebelum kita salat Isya berjamaah. Fadhil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia masih ingin melakukan sholat, apa boleh wudhunya dengan tayamum? Terus dipakainya itu sudah sering ganti-ganti beberapa kali, masih bernajis dan kencing gitu ya. Berarti udah pakai kanvas. Itu gimana kondisinya?
Yang pertama, ya kondisi orang yang sakit, ya tentu berbeda. Ya, kalau memang sakit tersebut tidak orang dari wudu, ya, masih untuk menggunakan, ya maka ya tidak maka cara dengan yang tatayamu, ya. Jadi kalau memang apa kondisinya tidak memungkinkan untuk menggunakan air, ya karena faktor sakitnya yang membuat dia tidak bisa menggunakan air, ya, maka dalam kondisi tersebut diperbolehkan untuk bertayamum, ya. Tapi kalau masih bisa menggunakan air, meskipun dia sakit tapi nggak ada masalah dengan menggunakan air, ya, maka secara asal tetap menggunakan air. Wallahu a'lam. Kemudian tatkala seseorang yakni sakit, ya, dan tidak mungkin untuk bisa selamat dari najis, ya, maka pada posisi tersebut hendaknya dia bertakwa wa ta'ala, bisa dia usahakan, ya. Sudah apa berusaha untuk diganti di apa ya, dalam kondisi yang mampu, jadi insyaallah tetap sholatnya meskipun, ya, karena memang untuk apa dihindari, ya. Tapi bagi kita yang apa yang tidak ada kesulitan menghindari najis. Namun bagi orang-orang yang sakit, apalagi sakitnya menaun, ya sulit bangun dari tempat tidur, ya, yang hampir-hampir sangat sulit untuk selamat dari najis, maka fattaqullaha mastata'tum, ya salat ya semampu yang bisa dia usahakan. Ada najisnya, insyaallah selama sudah berusaha untuk bertakwa subhanahu wa ta'ala, salatnya tetap sah dan tidak mengurangi pahala salatnya. Wallahu a'lam. Adapun orang yang pikun, ya, kalau apa memang pikunnya sudah karena usia, ya, maka diingatkan saja, diingatkan, ya, kalau itu ya belum masuk waktu sholat duluan, ya. Orang pikun itu saking semangatnya sholat, ya, belum waktu sholat sudah tadi sholat apa mah, ya sholat duhur, ya kan masih berjalan, ya. Maka tatkala masuk sholat diingat, kalau diingatkan, ya ternyata ya merasa sudah sholat, ya maka insyaallah gugur kewajiban, ya, karena di antara manatu taklif, ya, sebab orang yang mukallaf adalah adanya akal, ya, dan orang yang pikun tentu akalnya berkurang, ya, maka itu rukhsah insyaallah taala bagi untuk, ya, tidak dihisab, ya, tapi anaknya mungkin yang punya yang pikun, ya, tatkala masuk waktu salat diingat, ya, kalau sudah kemudian, ya, kemudian baru rakaat, ya, kau masuk rakaat salam udah selesai, ya, kenapa? Yang penting tatkala waktu sholat, kalau seandainya apa ternyata belum waktunya selesai, dia sudah keluar sholatnya, ya, baru rukuk langsung salam, ya, gimana lah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya, berarti emang seperti itu kondisi. Wallahu a'lam. Yang penting tatkala masuk waktu sholat kita ingatkan, ya. Kita ingatkan dengan cara yang
yang bijak, cara-cara yang baik dengan cara-cara yang lembut. Ya, bukan dengan cara-cara yang kasar, apalagi sampai angkat suara kita kepada orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, adapun jumlah pastinya berapa? Ini saya kurang ingat, tapi beliau ya sultan yang memfitnah beliau, yang menghasut untuk ya, jawabannya sahih. Jika membaca tarikh Syekhul Islam Allah Ta'ala, penjara. Terhadap bahwa inginkan, ya. Ibadah maka yang lain, ya, dan surgaku, kenikmatan duniaku ada dalam hatiku. Ini nikmat Islam, nikmat tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka sebagian ahli ilmu ya, tapi bagi mereka itu bukan perkara yang ya jadi bisa mereka, ya, karena mereka berjalan ya di atas apa dan Rasul SAW itu sebesar apapun seseorang dia yakin di atas akan menguasai di jalan kebenaran tersebut. Nah, beliau ya di penjara, ya. Bahkan sebagian murid-murid beliau seperti Al-Qayyim dan yang lainnya, ya, kita rasanya tatkala kami ini yang merasa yang dada-dada kami, maka kami menziarahi guru kami Syekhul Islam penjara, ya, hanya melihat muka beliau maka semua kesempitan tersebut, iya. Jawabannya sahih. Nah, namun jumlahnya berapa kali? Wallahu ta'ala alam. Ya, saya agak lupa jumlahnya pastinya berapa kali. Wallahu a'lam. Itu bagian dari fitnah, bagian dari ujian ya, yang Allah berikan kepada beliau. Wallahu ta'ala. Nabi alaihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi